Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Daria. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 dengan tema bersikap kritis terhadap media massa. Mari sekarang bersama Tuhan Yesus kita mengamati gambar yang ada. Terlihat seorang tentara sedang memegang sesuatu dan terlihat seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Nah, baik, mari kita melihat dari sisi yang lain. Ternyata inilah yang terjadi. Para tentara sedang bermain dan anak-anak. Kita lihat gambar kedua, Tuhan Yesus sampai kaget. Hah, pangeran Inggris seperti ini? Apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua? Nah, sekali lagi Tuhan Yesus mau mengajak kita melihat segala sesuatu itu dari sisi yang lain, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Oke, mari sekarang kita lihat kasus-kasus berita palsu atau berita bohong yang beredar dalam masyarakat. Ini kita lihat kasus pertama, Presiden Jokowi resmikan bendera Indonesia terbaru. Ternyata itu adalah berita bohong. Ada juga yang mengatakan bahwa TikTok itu punya PKI sehingga kita dilarang untuk menggunakannya, dan ternyata itu adalah berita bohong. Apa itu sikap kritis? Sikap kritis tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisisan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi atau apapun itu, kita tidak mudah lekas percaya dan perlu dianalisis terlebih dahulu. Lalu, apa itu media massa? Media itu berasal dari bahasa Latin medius, artinya tengah, perantara atau pengantar. Massa dalam bahasa Inggris berarti kelompok atau sekumpulan orang yang terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Nah, jadi media massa adalah alat yang digunakan oleh massa atau orang banyak dalam berelasi untuk menyampaikan pesan-pesan dari sumber tertentu kepada halayak atau penerima dengan menggunakan atau memanfaatkan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, televisi, handphone, dan media massa lainnya. Ada beberapa jenis media massa. Yang pertama itu media massa cetak, merupakan media massa yang dicetak dalam lembaran. Selanjutnya, media massa elektronik adalah media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Dan yang sekarang itu media online yang seringkali kita dapatkan saat ini, merupakan media massa yang dapat kita temukan di internet atau situs-situs web. Sekarang kita melihat sikap kritis Yesus terhadap media massa. Media massa pada zaman Yesus itu sudah ada, misalnya itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan peraturan mengenai hari Sabat. Namun, kitab ini dimanipulasi oleh agamawan sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Yesus mengenai hukum Taurat? Nah, dalam Matius bab 2 ayat 23 sampai 28 di situ tentang hari Sabat, bagi Yesus hari Sabat ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya aturan memang perlu, tetapi keselamatan manusia lebih penting. Sikap Yesus ketika berhadapan dengan media massa itu adalah dia bersikap kritis dan bertanggung jawab. Berdasarkan gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap hukum Taurat yang ada di Israel pada saat itu, maka bagaimana kita bersikap kritis terhadap media massa? Kita perlu melihat apa yang menjadi dampak positif dan negatif dari media massa itu. Sebenarnya ada banyak dampak positif dari media massa. Salah satunya kita lihat dari dampak positif internet. Yang pertama, internet dapat menjadi media komunikasi. Dapat juga menjadi media pertukaran data, mencari informasi atau data, mempermudah mendapatkan informasi, mempermudah dalam berbisnis, dapat menjadi sumber penghasilan, membantu dalam belajar mengajar, kemudian memberikan kemudahan dalam bidang lainnya seperti pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Oke, selain dampak positif, ternyata media massa juga punya dampak negatif. Beberapa di antaranya, misalnya seorang pelajar biasanya menjadi lebih malas dalam belajar,
mengandung bahaya kejahatan, penipuan. Tidak semua pengguna jejaring sosial itu orangnya baik dan sopan. Dapat juga mengganggu kehidupan pribadi. Silakan teman-teman bisa tambahkan sendiri. Bagaimana kita dapat membangun sikap kritis terhadap media massa? Yang pertama, kita perlu banyak membaca buku tentang media, lalu mengikuti pelatihan dan pendidikan media, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan sikap kritis dan selektif, juga banyak bertanya dan belajar dari orang-orang yang tahu atau berpengalaman tentang media. Lalu, hal praktis atau sederhana apa yang bisa kita praktikan? Yang pertama, perbanyak interaksi secara langsung daripada yang tidak langsung. Batasi penggunaan sosial media, gunakan sosial media untuk hal-hal penting saja. Jika hendak curhat, sebaiknya curhat kepada orang tua, keluarga, atau teman yang jelas keberadaannya. Dan pesan akhirnya adalah, jika kamu tidak punya teman untuk curhat atau orang yang kamu jadikan teman curhat itu tidak ada yang bisa dipercaya, maka come to Jesus and curhat kepada Tuhan Yesus. Oke, demikian sumber belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu lagi.